Kami akan membahas tentang 3 manusia purba yang ada di Indonesia. Keberadaan manusia purba di Indonesia dapat diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak masa kolonial Belanda. Bagi para ahli arkeologi, Indonesia merupakan surga bagi mereka untuk melakukan penelitian manusia purba. Karena banyak ditemukannya jejak keberadaan manusia purba yang hidup pada zaman praaksara diketahui dari penemuan fosil di berbagai wilayah di Indonesia. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman praaksara, yaitu zaman di mana manusia belum menemukan dan mengenal tulisan. Manusia purba juga disebut sebagai manusia fosil karena sisa-sisa keberadaannya yang telah membatu atau berubah menjadi fosil, yaitu tulang benulang. Penelitian yang telah dilakukan tentang sejarah kehidupan manusia purba di bumi yaitu pada zaman lampau, yang dimana fosil di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois yang berpijak dari dugaan kuat bahwa manusia purba pasti lebih suka hidup di daerah tropis. Pada tahun 1887, ia berangkat ke Indonesia, yaitu pada waktu Hindia Belanda. Mula-mula pada tahun 1889, Eugene Du Bois menerima kiriman fosil tengkorak dari B.D. van Rijthouten yang ditemukan di wajah Tulung-Agung. Fosil tersebut kemudian diteliti dan dinamai menjadi Homo wajakensis. Eugene Du Bois kemudian memindahkan penelitiannya yang awalnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Pada tahun 1890 sampai 1891, Eugene Du Bois menemukan fosil tengkorak di Tirnil dan Kedung Berubus di Jawa Timur yang kemudian dinamai menjadi Pithecanthropus erectus. Selanjutnya, mari kita lanjut ke 3 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Ada Meganthropus atau Homo erectus. Secara etimologi, Meganthropus paleojavanicus ini berarti manusia besar atau raksasa pertama yang hidup di Pulau Jawa. Nah, manusia ini diperkirakan hidup pada zaman batu tua, yaitu Paleolitikum. Meganthropus paleojavanicus juga memiliki arti namanya tersendiri, yaitu mega yang artinya besar, anthropus yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya di Jawa. Nah, oleh karena itu, pola kehidupannya masih nomaden alias berpindah-pindah tempat secara mereka mencari makanan dengan cara berburu dan melamun, serta mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Jika sumber daya makanan di tempat yang ia tinggali atau mereka tinggali habis, mereka akan berpindah ke tempat lain yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Biasanya dalam mengelola makanan dan mengubah alam tempat tinggal mereka, Meganthropus paleojavanicus menggunakan alat-alat bantuan seperti kapak genggam dan kapak penimbas untuk memotong makanan hasil buruan mereka. Untuk fosil Meganthropus paleojavanicus, yaitu ditemukannya adanya fragmen-fragmen rahang atas serta gigi-gigi lepas yang ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Fragmen rahang bawah lain juga ditemukan oleh Marx pada tahun 1952 di tempat yang sama. Nah, untuk ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus yaitu yang pertama, mereka hidup sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Yang kedua, memiliki badan yang tegap dan rahang yang kuat. Yang ketiga, memiliki tonjolan di kening dan tonjolan di belakang yang sangat kuat. Yang keempat, mereka tidak memiliki dagu. Yang kelima, diperkirakan memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dan pemakan tumbuhan dan umbi-umbian.
Pada gambar ini yaitu sebuah diorama di Museum Nasional Jakarta yang memperlihatkan sebuah keluarga Homo erectus atau Meganthropus di Sangiran sekitar 900.000 tahun yang lalu. Meganthropus adalah nama yang secara umum atau untuk fosil-fosil geraham dan tengkorak yang berukuran besar yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Selanjutnya ada manusia purba yang kedua, yaitu Pithecanthropus. Fosil manusia yang paling banyak ditemukan dan pertama kali ditemukan di Indonesia ialah Pithecanthropus. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois di desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1890 sampai 1891. Nama Pithecanthropus erectus juga menjelaskan karakteristik utama manusia purba ini, yaitu Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos yang artinya kerang dan anthropus yang berarti manusia, sedangkan erectus berarti berjalan tegak. Jadi secara harfiah Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Sisa-sisa tulang benulang Pithecanthropus erectus ditemukan di Pening, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Ciri-ciri umum Pithecanthropus ialah yang pertama, tinggi badan sekitar antara 165 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegap, tetapi tidak setegap Homo erectus paleojavanicus. Yang kedua, alat-alat pengunya juga tidak sekuat Homo erectus paleojavanicus. Demikian pula otot-otot tengkuk. Volume otak berkisaran antara 750 sampai 1300 cm3. Yang ketiga, memiliki geraham besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, serta melintang pada dahi dari pelipis hingga ke pelipis, dan tonjolan belakang kepalanya yang nyata. Dagu juga belum ada, dan hidung masih lebar. Yang keempat, perkembangan otak belum menyamai Homo. Perkembangan kulit otak masih kurang, terutama pada bagian-bagian yang berhubungan dengan fungsi otak yang tinggi dan koordinasi otot yang cermat. Oleh karena itu, muka terlihat menonjol ke depan, dahi miring ke belakang, bagian terlebar pada tengkorak masih terdapat di dekat dasar tengkorak, dan belakang kepalanya yang masih membulat. Fosil manusia jenis purba ini juga ditemukan di daerah Pening, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, oleh Ghr von Koenigswald pada tahun 1936, yang diberi nama Pithecanthropus mojokertensis. Ini merupakan jenis Pithecanthropus tertua. Manusia purba jenis ini bertahan hidup dengan cara yang pertama berpindah-pindah tempat atau nomaden untuk menyesuaikan diri dengan ketersediaan makanan. Yang kedua, mereka berburu dan meramu. Yang ketiga, mereka menggantungkan diri pada alam, yaitu mereka juga membuat alat-alat dari batu dan tulang untuk membantu berburu dan meramu. Dan manusia purba jenis ini diperkirakan hidup 1-1,4 tahun yang lalu, yaitu pada masa Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya ialah manusia purba jenis Homo. Manusia purba jenis Homo dibagi menjadi dua, yaitu fosil manusia dari genus Homo adalah Wajokensis dan Florensis. Temuan genus Homo manusia modern awal yaitu Homo sapiens merupakan kelanjutan tahapan dari evolusi Homo erectus. Temuan fosil manusia modern ini awal yang paling banyak dan paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajokensis, yaitu manusia wajak. Fosil tengkorak manusia wajak ditemukan pertama kali oleh B.D. van Raedskoten di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889. Lalu, Du Bois menemukan spesimen dari fosil kedua manusia wajak, antara lain berupa tengkorak dan gigi manusia wajak, dan diperkirakan hidup sekitar 11.000 tahun yang lalu. Manusia purba ini bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu. Mereka memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Homo wajokensis sudah mengenal cara memasak makanan. Meskipun masih dengan teknik yang sangat sederhana, Homo wajokensis sudah mampu menciptakan alat dari tulang maupun batu, dan mereka sudah mengenal tentang penguburan mayat. Untuk ciri-ciri dari manusia wajak ialah
Yang pertama, tinggi badan mereka sekitar 170 cm. Yang kedua, volume otak sekitar 1550 sampai 1650 cm kubik. Yang ketiga, bermuka lebar dan berhidung lebar, tetapi rata. Yang keempat, rahang bawah dan gigi berukuran besar. Selain Homo wajakensis, temuan manusia modern awal di Indonesia yang kini menjadi bahan perdebatan para ilmuwan adalah Homo florensis, yaitu manusia Flores. Homo florensis pertama kali ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Jack Morwood pada tahun 2003 di Liang Gua, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Homo florensis diperkirakan memiliki tinggi badan sekitar 106 cm dengan volume otak sekitar 380 cm kubik. Oleh karena itu, ukuran tubuhnya yang mungil, Homo florensis juga dikenal dengan hobbit, yaitu manusia kerdil dalam film The Lord of the Rings. Dua ciri itulah yang menimbulkan perdebatan di antara ilmuwan. Sebagian ilmuwan menggolongkannya sebagai spesies baru dari genus Homo. Homo florensis telah hidup secara menetap dan bertahan hidup dengan cara berburu dan beramuk. Homo florensis juga sudah mengenal alat-alat dari batu, tulang, dan kayu yang telah mengalami penyerpihan. Diperkirakan Homo florensis sudah mampu membuat alat dari gerabah dan menggunakan kulit hewan sebagai pakaian mereka. Pada gambar ini ialah gambar liang gua, yaitu gua tempat ditemukannya fosil Homo florensis. Pada gambar di samping ialah gambar inset, yaitu gambar Homo florensis berdasarkan hasil rekonstruksi. Dan pada gambar di atas pojok ialah gambar tengkorak asli dari hobbit ini. Sebagian ilmuwan lainnya menanggapi kecilnya ukuran tengkorak Homo florensis merupakan akibat menderita penyakit pengecilan tengkorak, yaitu mikrosefali. Homo florensis diperkirakan punah sekitar 50.000 tahun yang lalu. Punahnya manusia hobbit ini bisa terjadi akibat perubahan cuaca, letusan gunung Merapi, atau kedatangan manusia modern yang bermigrasi menuju Australia. Yang ketiga, ada jenis Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan di Desa Ngandong, Sangiran, dan Kecamatan Sembung Macan, yaitu Sragen di Pulau Jawa. Homo soloensis berarti manusia dari Solo. Fosil-fosil ini ditemukan terdiri dari 14 tengkorak, 2 tulang kering, dan tulang panggul. Homo ini diperkirakan hidup sekitar 3.000 hingga 9.000 tahun yang lalu. Beberapa ahli berpendapat bahwa Homo ini merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis. Homo soloensis ditemukan oleh pakar purbalangka Belanda, yaitu J.H.R. von Koenigswald, Terhaar, dan Oppenort pada tahun 1931 sampai 1933. Ciri-ciri dari Homo soloensis ialah: yang pertama, volume otak berkisaran antara 1013 sampai 1251 cm kubik. Yang kedua, tinggi badan berkisaran antara 130 sampai 210 cm. Yang ketiga, bagian belakang tengkorak membulat dan tinggi. Yang keempat, otot tengkuk mengalami penyusutan. Yang kelima, otot pengunyah menyusut, sehingga gigi dan tulang rahangnya menjadi kecil. Yang keenam, wajah dan hidung Homo soloensis lebar. Yang ketujuh, dahi dan mulutnya menonjol, tetapi tidak seperti Pithecanthropus. Yang kedelapan, struktur tulang wajah tidak mirip dengan manusia kera. Demikianlah video dari kelompok kami. Terima kasih.